orang tua, ya nggak tahu, mungkin dihanca di sana. Mungkin di belah durian sama mantan pacarnya itu karena Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri Cianjur. Guys, kali ini aku mau membahas tentang video yang lagi viral ya, yang lagi rame di sosial media, tentang pengantin baru seorang suami yang ditinggal oleh istrinya setelah 1 hari menikah. Jadi ikutin aja kisahnya seperti apa. Dan sebelum kita lanjut ke cerita videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channelnya biar aku itu lebih semangat lagi bikin konten, oke? Jadi ya udah, gak usah lama-lama, kita lanjut aja ke ceritanya. Nah, jadi seperti ini guys. Seorang suami istri pengantin baru yang nikah di bulan Juli 2023 kemarin. Juni ya guys, maaf. Di bulan Juni 2023 kemarin, nikahnya tanggal 25, dan tanggal 26-nya itu si istrinya meninggalkan suaminya. Loh, kenapa? Jadi begini. Kan sebelum menikah mereka merencanakan, mereka dekatnya itu 5 bulan katanya ya. Sebelum merencanakan pernikahan mereka dekatnya itu 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan itu memutuskan si istrinya ini, namanya Anggi ya kalau nggak salah, mengajak atau apa ya namanya teh ya, menyuruh si Fahmi ini suaminya datang ke orang tuanya untuk minta izin dan minta restu untuk menikahi si Anggi ini. Singkat cerita, si Fahmi ini datang ke rumah orang tuanya, meminta izin, meminta restu ke orang tuanya untuk menikahi putrinya. Dan seminggu setelah si Fahmi ini datang ke rumah orang tuanya si Fahmi ini datang ke orang tuanya si Anggi untuk melamar. Dan singkat cerita, mereka menikah nih ya, tanggal 25 Juni 2023. Ketika sedang menikah, maksudnya sedang resepsi pernikahan, terus sedang udah ijab kabul pun, si Anggi ini tidak ada tanda-tanda untuk meninggalkan suaminya. Nikahnya rame ya, dirayain, terus si Angginya juga kelihatan, Anggi ya kalau nggak salah namanya, si ceweknya ini kelihatan bahagia, kelihatan seneng gitu ya sebagai pengantin baru. Terus si Fahminya juga nggak ada curiga-curiga istrinya akan meninggalkannya gitu. Nah, ketika resepsi pernikahan ini udah selesai, ijab kabulnya udah selesai, udah sah jadi suami istri gitu ya. Nah, malam pertama mereka tidak melakukan tidak melakukan seperti yang setelah menikah gimana sih gitu ya kan. Malam pertama yang diidam-idamkan gitu ya kan. Nah, malamnya itu kan teman si wanita ini datang ke pernikahannya. Nah, yang lainnya pulang, tapi yang satu ini temennya si ceweknya, si perempuannya nggak pulang, jadi nginep gitu kan. Jadi nginep di rumahnya. Dan pas malam pertama itu bukannya belah duren ya guys, tapi si ceweknya ini, si pengantin baru ini malah nemenin temennya tidur. Bukan nemenin suaminya tidur, malah nemenin temennya tidur gitu ya kan. Jadi mungkin karena mereka masih perawan sama bujangan gitu ya, jadi mungkin masih malu dan masih ragu dan masih canggung kayaknya gitu ya kan. Jadi mereka menunda malam pertama. Si suaminya karena katanya capek, jadi ya udah dia tidur di kamarnya, tidur gitu, nggak mempermasalahkan istrinya nggak nemenin gitu kan. Jadi suaminya ini, si Fahmi ini sangat besar hati banget gitu. Jadi memperbolehkan istrinya nemenin temennya tidur. Jadi gitu guys. Nah, setelah pagi katanya kan, si
subuh si temennya ini, si temen perempuan istrinya ini pulang, si Anggi mungkin ya masuk ke kamar katanya, tapi tidak melakukan hal yang seharusnya gitu ya kan. Tapi tapi kalau komunikasi sama suaminya sih baik katanya, ngasih nawarin sarapan kayak gitu ya kan, tapi nggak melakukan yang seharusnya gitu kan. Karena si Fahmi ini memang laki-laki yang soleh banget gitu kan, jadi menunda gitu kan, karena katanya masih ada orang-orang, masih ada yang ngeberesin tenda, terus mungkin masih malu, masih ragu, bukan ragu ya, canggung gitu kan, masih malu gitu, mungkin mau melakukannya itu di malam hari aja gitu, biar sensasinya itu mungkin tenang dan dingin gitu ya kan. Tapi nah singkat cerita, pas siangnya itu, pas siangnya ya beres-beres katanya, nyapu si Fahmi ini kan, terus dipanggil sama istrinya, tapi si Fahmi ini tidak langsung nyamperin gitu, nyapu aja di depan katanya gitu. Terus pas sore jam mungkin habis asar, si istrinya ini, bukan habis zuhur gitu, aku lupa deh. Nah si istrinya itu bilang mau ngambil COD ayam geprek, dan mungkin itu hanya alasan si ceweknya aja, terus dia pergi katanya kan ke depan mau ngambil. Nah si Fahmi ini tidak ada kecurigaan apapun, tidak ada curiga kalau istrinya akan pergi, karena kan waktu di gangnya itu masih chatting-chattingan, masih video call, katanya si istrinya ini bilang belum datang lama katanya kan, sempat kesel juga nungguin COD-nya lama belum datang gitu. Terus si Fahmi nyaranin untuk pulang dulu gitu kan, ke istrinya, pulang aja gitu. Tapi kata istrinya, tanggung nih, yang orangnya udah di jalan gitu, ditungguin lah. Nah setelah itu si Fahmi ini mandi katanya kan, ditinggal mandi, terus di chatting lagi istrinya, WhatsApp istrinya udah nggak aktif. Jadi udah kata kan bilangnya dari awal baterainya lowbat gitu kan, si alasannya. Tapi pas si Fahminya mandi terus di chatting lagi, udah nggak aktif. Nah dari situ udah nggak ada, katanya dicari sama si Fahmi ini, dicari sama ke saudaranya, ke temennya, ke tetangga, ke depan, nggak ada, pokoknya nggak ada, sampai berhari-hari nggak ada. Terus 1 kali 24 jam katanya langsung si Fahmi ini lapor ke polisi, dan dicari itulah membuat keterangan orang hilang gitu. Nah setelah dicari nggak ada kabar, tapi kan ada mantan istrinya itu, mantan istrinya si Fahmi ini, karena dicurigai gitu kan sama si Fahmi, terus datang ke Kapolsek. Nah mungkin karena takut, jadi si yang tadinya si mantannya ini tidak mau bicara, tidak mau mengaku gitu kan, pada akhirnya sama polisi mungkin didesak jadi takut, terus dia mengaku, si mantannya ini mengaku bahwa si istrinya ini datang dibawa sama mantannya ini, terus dikasih kontrakan. Kalau si mantannya ini kan punya kos katanya kan, punya mes, terus si mantannya ini ngasih nyewa kontrakan untuk si Anggi ya, untuk si istrinya si Fahmi ini. Terus katanya ngontrak. Terus setelah itu mungkin ada beberapa hari seminggu, si istrinya ini langsung terbang ke Medan. Dan katanya si mantannya ini sama si istrinya si Fahmi ini mau tinggal bareng di Medan. Jadi mau nikah mungkin di sana ya. Padahal si Anggi ini masih punya suami gitu. Terus dari situ katanya udah mediasi, udah begitu, udah sama keluarganya mungkin ya, singkat cerita. Jadi si Fahmi ini yang paling menarik perhatian aku, dia besar hati banget sampai tidak memukul mantannya dan tidak memberontak pas di kantor polisi karena dia tahu hukum katanya kan. Terus dia memasrahkan si istrinya ini ke orang tuanya, jadi menalak gitu kan. Jadi ya udah pasrah aja gitu kan, mungkin jodohnya sampai di situ gitu kan. Memang jodoh, tapi mungkin jodohnya sampai di situ aja gitu, satu malam aja gitu ya kan. Jadi udah dipasrahin, udah
silahkan gitu kan, udah nggak ada nggak ada urusan lagi mungkin ya. Padahal ya ibunya si Fahmi ini sangat khawatir pas tahu mantunya hilang, takutnya kan diculik katanya kan, takutnya dihipnotis, dibawa orang gitu, sampai si ibunya Fahmi ini sampai nggak bisa makan, sampai kepikiran, sampai si Fahminya juga pingsan-pingsan, nangis histeris gitu kan, memberontak gitu kan di rumahnya. Karena ya gimana sih ya, aku juga ngerasain lah ya ditinggalin sama orang yang kita sayang pas lagi sayang-sayangnya gitu kan, pas lagi malam pertama lagi kan, pas lagi pengantin baru ditinggal. Itu rasanya tuh aku juga pernah ngerasain guys, waktu bertahun ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau aku sih 3 bulan ya, 3 bulan setelah menikah aku diceraikan tanpa alasan, tanpa sebab. Jadi sakitnya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sampai aku berontak, sampai aku mau bundir juga. Karena dulu aku masih kecil, maksudnya masih blow on gitu ya, masih boloho, umur 17 tahun gitu waktu itu. Dan aku nggak menerima gitu kan, nggak menerima aku diceraikan tanpa alasan, dan diceraikannya juga lewat maaf guys, lewat handphone gitu, lewat SMS. Dulu kan SMS ya, bukan WhatsApp dulu, tahun 2012. Tapi ini bukan mau menceritakan tentang masa lalu aku, ini cerita tentang si Fahmi ini ya kan. Jadi lewatlah cerita aku. Jadi tapi si ibunya ini pas tahu si mantunya ini ada sama laki-laki, sama mantannya, si ibu ini tenang katanya, lega, karena bukan diculik. Jadi tahu ada, maksudnya nggak kenapa-kenapa gitu, jadi tenang, bukannya marah, nggak marah katanya. Sebesar gunung lebih besar hatinya ibunya si Fahmi ini, jadi memaafkan dan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sakit hati mah sama kecewa mah pasti ada ya, ada. Tapi si Fahmi mah bilangnya ya udah, memaafkan mah udah, tapi kalau harus balikan mah nggak bisa katanya gitu kan, karena udah kecewa, udah sakit hati, ya mana ada gitu kan. Laki-laki pasti mana mau gitu kan, perempuan udah pergi tanpa izin sama suami, terus dia malah nyemperin ke mantannya, itu cewek apaan gitu kan. Jadi ya udah, kata si Fahmi ya udah gitu kan, sampai nggak mau diperpanjang. Tapi aku salut banget sih sama si Fahmi ini. Dia masih muda ya, kelahiran tahun 97, tapi pikirannya dewasa, terus hatinya juga soleh ya, jadi tidak memberontak, tidak menjelek-jelekan istrinya. Dipanggil ke media, terus diwawancara, dia tidak menjelekkan istrinya, hanya menceritakan kronologinya gitu. Tapi katanya sekarang si istrinya ini, mantannya ya, udah jadi mantan karena udah ditalak. Sebentar guys, dan pada akhirnya kan si Fahmi ini sama Kang Deddy kan, terus udah disediain pengacaranya sama Haji Deddy, sama Kang Deddy, pengacara buat menggugat cerai. Kalau kata Kang Deddy mah, kalau misalkan mau digugat 1 miliar katanya si Fahmi akan menang. Namun si Fahmi tidak mau melakukan itu. Jadi kalau udah mau menggugat mah menggugat aja gitu kan, walaupun dia udah rugi, sakit hati iya, rugi materi iya. Dia kan hari ini nih ya, tanggal berapa, tanggal 15 Juni itu mau ngunduh mantu di tempat si Fahmi. Udah sewa catering, udah nge-DP-in gitu ya, nge-DP-in dangdutan gitu kan, pokoknya nge-DP-in buat resepsi aja. Dan itu hangus, nggak bisa kembali karena kan resepsinya nggak jadi, terus uang DP-nya nggak bisa kembali, belum pesta munduh mantunya belum, dan udah cerai gitu kan. Jadi ini bener-bener rugi gitu kan, mental juga kena, materi juga iya gitu kan. Jadi tapi dia ikhlas sih, si Fahmi ini ikhlas, nggak apa-apa katanya. Dan tapi Kang Deddy juga udah menyediakan pengacaranya. Terus Mas Uya juga bilang katanya kalau misalkan si Fahmi ini dapat jodoh tanggal 15 Juli, resepsinya itu akan dibiayain sama Mas Uya. Tapi kalau menurut aku sih mending nggak usah ya, Fahmi, nggak usah dulu menerima wanita lain gitu kan.
karena kan dia masih sakit hati, terus masih hatinya itu belum tenang gitu kan, masih begini-begini, masih goyang-goyang. Jadi jangan mencari pelampiasan, walaupun misalkan ada itu karena nafsu, bukan karena cinta gitu kan, bukan karena hati. Nanti aja kalau misalkan hatinya udah sembuh, sekarang mah fokus aja nyari kerja gitu ya. Nanti kan kalau jodoh mah kan sudah ditakdirkan ya, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz jodoh kita, dan rezeki kita juga sudah ditakar ya sama Allah teh. Jadi nggak usah takut gitu kan. Nanti aja, mending sekarang mah kerja aja, ngebahagiain mamahnya dulu ya kan, adik-adiknya dulu, membahagiakan orang tua dulu lah ya, baru nanti dapat jodoh lagi yang baik, yang soleh, yang soleha gitu ya, yang sayang sama pahminya, sayang sama orang tua pahmi, sama keluarga gitu ya. Jadi jangan ditinggalin lagi gitu kan. Karena pasti sakitnya itu udah gak kebayang. Aku sampai dulu juga aku sampai nangis-nangis, gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain, sampai badan kurus kering gitu kan, sampai pendarahan pun. Tapi udahlah, itu udah masa lalu aku, udah beberapa tahun yang lalu gitu. Ini masalah pahmi. Jadi apa yang bisa diambil dari kisahnya Pahmi ini? Si Pahmi ini laki-laki yang diidam-idamkan oleh setiap Hawa. Setiap wanita pengen punya suami sama seperti si Pahmi. Dia baik, sayang sama ibunya, berarti bakal sayang sama istrinya gitu kan. Terus nggak manja, tapi lebih ke bertanggung jawab. Terus sayang sama suaminya, sayang sama istrinya, sampai pas istrinya hilang itu dia tidak berpikir negatif, tapi dia berpikirnya si istri ini diculik ya. Terus Kang Deddy juga bilang, bagaimana menurut kalian gitu kan, menurut Pahmi, kalau wanita terus jemperin laki-laki, apakah dibelah duren? Apakah dibungkus gitu kan? Tapi si Pahmi, menurut si Pahmi katanya si wanitanya ini, si mantannya ini masih suci, masih bersih. Tapi menurut kita itu kan, menurut netizen, mana ada gitu kan wanita nyemperin laki-laki terus dikontrakan, nggak ada yang ngawal, nggak ada orang tua, yang nggak tahu, mungkin dihanca di sana. Mungkin di belah duren sama mantan pacarnya itu karena belum menerima gitu kan, malah udah punya suami tapi belum menerima suaminya, malah dia masih mencintai mantannya. Jadi yang bisa kita ambil adalah, kalau misalkan kamu atau aku gitu kan masih bersangkutan dengan mantan, mending jangan memutuskan untuk menikah. Jadi harus selesaikan dulu dengan mantan pacar. Kalau udah selesai nggak ada apa-apa, baru kalau ada yang mau nikahin gitu lah, lanjut nikah. Kasusnya jangan seperti ini. Jadi aku berpikirnya, entah itu ada namanya teh sama yang tidurnya itu, yang temannya tidur yang nginep itu, mungkin ada kata-kata atau mungkin ada hasutan, entah apa. Terus atau misalkan sama si mantan pacarnya ini di pelet gitu, tapi nggak tahu ya. Nggak tahu kok sampai segitunya gitu kan, tapi nggak tahu. Masalahnya si Anggi ini ya, si perempuan ini belum bisa diwawancarai karena masih shock gitu ya, masih shock. Terus dia juga mungkin banyak bulian dari sana sini, jadi dia ada di rumahnya di Bogor, tapi nggak ada di rumah orang tuanya, mungkin di saudaranya, karena menghindar dari media. Mudah-mudahan aja suatu saat nanti dia bisa muncul, terus klarifikasi, biar kita itu tidak penasaran gitu kan, biar kita tidak berpikirnya yang aneh-aneh. Ceritakan kronologinya dari awal sampai akhir, bagaimana bisa kamu meninggalkan suami kamu setelah menikah gitu kan, baru 1 hari, belum juga belah duren, belum juga jadi belum udah meninggalkan gitu aja gitu kan. Itu wanita bagaimana kamu ini ya kan. Jadi udahlah, kita doakan saja semoga Pahminya kuat, yang si mantan istrinya juga ya udah tercemar lah, udah kayak gitu. Jadi kalian harus introspeksi lah, kita juga harus introspeksi gitu kan, harus benar-benar nyari pasangan, harus benar-benar menikah itu, karena kan menikah itu untuk selamanya, bukan untuk main-main. Jadi harus benar-benar mencari suami yang baik, istri yang baik, yang soleh, yang seiman gitu ya tentunya. Kalau masalah cantik dan ganteng itu adalah cantik, ganteng,
kaya itu adalah bonus gitu kan, yang penting seiman, yang penting baik gitu ya, bertanggung jawab, itulah ya udah, kalau kalian misalkan penasaran sama videonya, sama kronologinya yang belum tahu, ditonton aja videonya di channel YouTube-nya Mas Uya Kuya sama di Kang Haji Dedi Mulyadi ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.